Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cinta Belajar. Bertemu kembali dengan Pak Didik di YouTube channel Cinta Belajar. Kali ini saya akan membahas prediksi soal SNBT tahun 2023 untuk materi penalaran matematika. Yang pertama di sini ada bacaan dengan judul kemasan kue dengan berbekal uang Rp150.000. Jadi uang Rp150.000. Ani membeli kue dengan daftar harga kue dalam beberapa kemasan ditetapkan berdasarkan harga per biji, diberikan dalam tabel seperti di bawahnya. Setiap kemasan yang beratnya 100 gram di sini berisikan 13 biji kue. Ani memutuskan untuk membeli kue paling banyak dari 2 jenis kemasan saja agar ia mendapatkan sebanyak mungkin. Jadi sebanyak mungkin kue dengan biaya sesedikit mungkin. Jadi dapat kuenya paling banyak tapi biayanya paling sedikit. Oke, kita hitung satu persatu. Yang pertama 7 kemasan 200 gram. 200 gram per 100 gramnya isinya 13 biji. Berarti kalau 200 gram berarti 2 dikali 13 dikali 7 kemasan. Berarti 14 dikali 13 hasilnya adalah 182. Untuk yang kedua 400 gram berarti 4 dikali 13 dikalikan 4 kemasan. 16 dikali 13 adalah 208. Untuk yang C di sini 200 gram berarti 2 dikali 13 dikali dengan 2 kemasan ditambah dengan 400 gram berarti 4 kali 13 dikali 3 kemasan. 2 kali 2 4 kali 13 berarti 52 ditambah dengan 12 dikali 13 adalah 156. Hasilnya adalah 208. Untuk berikutnya 400 gram berarti 4 dikali 13 dikali 1 kemasan. 600 gram berarti 6 kali 13 dikali 2 kemasan. 4 kali 13 52 ditambah 12 kali 13 156. 208 juga. Yang terakhir di sini 400 gram berarti 4 dikali 13 dikali 2 kemasan ditambah 600 gram berarti 6 kali 13 kali 2 kemasan juga. 8 dikali 13 104 ditambah 12 kali 13 156 hasilnya 260. Dilihat dari jumlah kue yang paling banyak yang E, tapi untuk harganya masih belum. Kita tentukan sekarang untuk harga dalam kemasan. Yang pertama 200 gram. Yang A 200 gram harganya 19.240. Ada 7 kemasan. Kita kalikan 7. Hasilnya 134.680. Yang B di situ ada 400 gram, harga per kemasannya 36.400. Ada 4 kemasan, kita kalikan 4. Hasilnya di situ adalah 145.600 rupiah. Yang C yang pertama 200 gram harganya adalah 19.240 sebanyak 2 kemasan, kita kalikan 2. Kita jumlahkan dengan 400 gram berarti 36.400 sebanyak 3 kemasan. Kita hitung 38.480 ditambah dengan 109.200. Hasilnya adalah 147.680. Yang D 1 kemasan 400 gram berarti 36.400. Kita jumlah dengan
2 kemasan 600 gram berarti Rp53.040 kita kalikan 2. Hasilnya 36.400 kita jumlah dengan Rp106.080. Hasilnya adalah Rp142.480. Yang E di situ 400 gramnya 2 kemasan berarti 36.400 kita kali 2. 600 gramnya juga 2 kemasan berarti Rp53.040 kita kali 2. Hasilnya Rp72.800 kita jumlah dengan Rp106.80. Totalnya Rp178.880. Oke, berdasarkan harga dan jumlahnya di sini otomatis bisa ditentukan jawaban E sudah pasti salah walaupun paling banyak, tapi di sini harga totalnya sudah sampai Rp178 padahal uang yang disediakan hanya Rp150.000. Yang A di sini paling minim harganya, tetapi jumlah kuenya paling sedikit. Ya, jadi di sini belum sesuai juga. B, C, dan D sama-sama semuanya 208 jumlah kuenya. Nah, kita cari harga yang paling murah. Ternyata Rp142.480. Berarti yang D. Berarti yang tepat di sini adalah yang D. Berikutnya untuk yang nomor 2 di sini ada kemasan 200, 400 dan 600 dengan harga seperti sebelumnya. Jika penjual kue membuat kemasan baru 800 gram yang harganya Rp69.680, maka untuk harga kue yang 1 kg diperkirakan berapa? Ya, kita cek di sini. Ada harga per kemasan, ya kita cek harga per kemasan. Di situ ada isi kue dan juga ada harga satuan. Untuk harga per kemasan, ya di sini untuk harga per kemasan, untuk kemasan 200 gram. Ini harganya adalah Rp19.240. Isi kuenya tentunya 26 karena tiap 100 gram isinya 13. Untuk harga satuan berarti 19.240 kita bagi dengan 26, hasilnya adalah 740. Untuk kemasan 400 harganya adalah Rp36.400. Tentunya isi kuenya 13 kita kalikan 4, 52. Di sini untuk 36.400 kita bagi dengan 52 hasilnya adalah 700. Untuk kemasan 600 gram harganya Rp53.040. Kita kalikan 6, 13 hasilnya adalah 78. Rp53.040 dibagi 78 hasilnya adalah 680. Nah, kemasan yang 800 gram ini dijual dengan harga Rp69.680. Untuk isi kue berarti kita kalikan 8, 13 dikalikan 8 hasilnya adalah 104. Harga persatuannya adalah Rp69.680 dibagi 104. Ketemunya 670. Nah, jika di situ 1000 gram atau 1 kilo, ini dijual berapa atau harganya berapa? Isi kue tentunya dikalikan 10, 130. Nah, harga satuannya, persatuannya berapa? Nah, kita coba lihat penurunan harganya. Kita coba lihat penurunan harganya. Dari Rp740 per 700 ke 700 di sini tentunya min 40. 700 ke 680 min 20. 680 ke 670 ini min 10. Nah, dikarenakan kita lihat di sini turunnya 2 kalinya. Jadi 40 ke 20, 20 ke 10 berarti kalau 10 ke sini berarti min 5. Berarti kalau turun 5 otomatis harganya jadi 660
Rp5 per satuan. Jadi sini harga jualnya bisa kita hitung. Berarti 130 kita kalikan Rp665. Hasilnya adalah Rp86.450. Berarti yang tepat adalah yang B. Berikutnya, harga satuan kue yang tidak memenuhi pola dalam bacaan. Nah, ini tentunya sudah ada di nomor 2 tadi. Nomor 2 tadi polanya adalah yang pertama 740 jadi 700, kemudian 680, 670 dan 665. Jadi yang tidak ada adalah 655. Berikutnya, penurunan harga satuan kue membentuk suatu barisan apa di situ? Tadi turunnya kita cek ya. Tadi kan mulai 740 ke 700, 680, 670 dan 665. Nah, dari sini turunnya yang pertama adalah min 40, kemudian min 20, min 10 dan min 5. Dilihat dari pola barisannya sudah jelas di sini deret geometri atau barisan geometri. Karena polanya pola perkalian atau pola pembagian ya, otomatis geometri. Berarti kita cari rasionya, kita cari rasio yaitu U2 kita bagi U1 min 20 kita bagi min 40 hasilnya setengah. Berarti geometri dengan rasio 1/2. Untuk nomor 5, biopori merupakan lubang resapan yang multifungsi. Prinsip kerja biopori adalah dengan menghindarkan air hujan yang mengalir ke daerah yang lebih rendah dan membiarkannya terserap ke dalam tanah melalui lubang resapan tersebut. Biopori sederhana dapat dibuat di sekitar halaman rumah. Lubang resapan biopori pada umumnya berbentuk tabung. Di sini berbentuk tabung. Dengan diameter, nah diketahui diameternya 10 cm, otomatis jari-jarinya 5 cm, separuhnya. Jarak antar lubang sekitar 50 cm sampai 100 cm dengan kedalaman ya, di situ berarti T1-nya 80 cm karena tabung kita pakai tinggi ya, T, dan T2-nya pakai 100 cm. Volume tabung adalah pi R kuadrat T. Nah, coba sekarang di sini saya hitung volume biopori yang pertama. Volume biopori yang pertama atau volume tabung 1. Berarti kita pakai T1 ya. Pi R kuadrat T berarti pi R-nya 5 kuadrat, T-nya kita pakai 80. 25 dikali 80 hasilnya adalah 2000 pi cm pangkat 3. Untuk volume biopori yang kedua adalah pi, R-nya tetap tapi tingginya jadi 100, hasilnya 2500 pi cm pangkat 3. Nah, karena sampahnya di sini 50.000 pi cm kubik, maka banyak biopori bisa dihitung. Kita bagi saja. Jadi yang pertama otomatis 50.000 pi kita bagi dengan 2000 pi ya. Otomatis pi-nya hilang, 2000 nolnya 3, 50 dibagi 2, 25 biopori. Yang kedua berarti 50.000 pi kita bagi dengan 2500 pi, hasilnya adalah 20. Karena di sini yang digunakan adalah minimum, maka kita pakai yang 20. Ya kan, karena pertanyaannya adalah minimum. Berarti yang tepat adalah yang C.
Untuk soal nomor 6, populasi dua spesies, ini ada bacaan, dalam suatu kawasan penelitian lingkungan diamati dua spesies dengan melihat populasinya. Pada saat awal populasi spesies 1 di situ ada 200. Spesies 1 ada 200, spesies yang kedua ada 100. Pada bulan ke-T diawali dari T sama dengan 0. Kurva populasi dari kedua spesies ini berbentuk parabola dengan P1 sama dengan P1T untuk spesies 1 dan P2 sama dengan P2T untuk spesies 2. Untuk aturan parabola 1, P1T-nya min T kuadrat min 10T plus 200. Yang ditanyakan sekarang untuk pola P2-nya bagaimana? Oke, kita cek di sini untuk pola 1 ya. P1-nya sudah jelas min T kuadrat min 10T plus 200. Untuk T lebih besar sama dengan 0 dan T kurang dari sama dengan 10. Untuk P2T-nya belum ada, ya saya misalkan saja AT kuadrat plus BT plus C ya, di sini. Coba kita pahami baik-baik untuk sumbu simetrinya ya. Untuk sumbu simetri atau XP itu kan sama dengan min B per 2A, nilainya sama dengan 0. Bilangan kita bagi, hasilnya 0, otomatis di sini bisa kita simpulkan pembilangnya atau B-nya sama dengan 0. Karena B-nya sama dengan 0, maka persamaan spesies 2 atau P2T-nya bisa ditentukan. Ini B-nya 0, sehingga 0 kali T 0, sehingga P2T-nya persamaannya tinggal AT kuadrat plus C. Nah, dari sini kita lihat spesies yang kedua, spesies 2 di situ 0 awalnya, di sini sampai 100 ya. Jadi 0,100 untuk P2T, berarti T-nya diganti dengan 0 ya. P2-nya berarti A kali 0 kuadrat ditambah C, hasilnya adalah 100. A kali 0, 0 berarti C-nya 100. Sehingga persamaan P2T-nya berubah jadi AT kuadrat plus 100. Nah, sekarang kita menentukan nilai A-nya ya. Kita tentukan nilai A. Kita tentukan nilai A dari mana? Dari P2 5 125 ini. Sesuai dengan soal. Berarti kalau ini 5,125 ya, berarti dari sini P25 sama dengan A dikali 5 kuadrat ditambah 100, hasilnya adalah 125. Berarti 25A sama dengan 125 dikurangi 100. 25A sama dengan 25, berarti A-nya sama dengan 1. Sehingga persamaan P2T-nya karena A-nya sama dengan 1, tinggal T kuadrat plus 100. Berarti yang tepat adalah yang D. Nomor 7 masih dengan bacaan yang sama, yaitu populasi dua spesies. Yang ditanyakan adalah pada saat spesies 1 punah, maka besarnya populasi spesies 2 berapa? Oke, P1 tadi, P1T nilainya polanya min T kuadrat min 10T plus 200. Nah, dari sini karena T kuadratnya minus, oke, biar mudah saya kalikan min semuanya. Hasilnya adalah T kuadrat plus 10T min 200. Nah, pada saat P1 punah, ya, pada saat P1 ini punah, oke, berarti dari sini kita bisa faktorkan, ya, berarti di sini T dikalikan hasilnya 200, kalau dijumlah 10 berarti 20 sama 10, berarti plus 20, T-nya min 10. Berarti dari sini T plus 20 sama dengan 0,
atau T min 10 sama dengan 0. Berarti T-nya sama dengan min 20 atau T-nya 10. Karena berhubungan dengan waktu, maka T yang negatif otomatis tidak memenuhi. Ya. Di sini tidak memenuhi. Yang kita gunakan adalah yang positif, T sama dengan 10. Karena yang ditanyakan spesies 2, maka kita menggunakan pola dari spesies yang kedua. Tadi kan sama dengan T kuadrat plus 100 seperti yang soal sebelumnya. T-nya kita ganti 10, berarti 10 kuadrat ditambah 100, hasilnya 100 ditambah 100 adalah 200. Berarti yang tepat adalah yang E. Untuk nomor 8, ini masih sama bacaannya dengan P1, di situ min T kuadrat, masih tetap ya polanya. Berarti untuk P1T polanya min T kuadrat min 10T plus 200. Untuk pola yang kedua sama dengan T kuadrat plus 100. Oke, kita masukkan dalam tabel. Karena pola waktunya di situ ada 0, 5, dan 10 ya. 0 sampai 10 ada 5 di situ, sudah diketahui tadi P5 125 ini. T kita mulai dari 0, ini 5, ini 10. Ini berarti P1T kita masukkan ke dalam persamaan P2T. Oke, ketika T-nya sama dengan 0. Min 0 kuadrat min 10 kali 0, 0 plus 200. Berarti hasilnya adalah 200. Untuk 5 kita masukkan min 25, min 50 berarti min 75 ditambah 200 berarti 125. Untuk T-nya 10 berarti min 100, min 10 kali 10 min 100 lagi min 200 plus 200 berarti 0. Oke, terus P2T di sini kita masukkan T-nya kita ganti 0, 0 kuadrat ditambah 100 ketemu 100. 5 kuadrat 25 ditambah 100 berarti 125. 10 kuadrat ditambah 100 berarti 200. Ya, ini tabel untuk memudahkan kita menyelesaikan soal di nomor ini ya. Di nomor 8 ini ada di sini berarti saat T 0, 5 dan 10 bisa terlihat dengan jelas. Oke, kita lanjut untuk laju penurunannya. Untuk pola 1 ya, P1 5 kita pakai tanda mutlak ya. Di sini dikurangi P1 untuk 0 tadi 125 min 200. Berarti hasilnya 75. Untuk penurunan yang P1 10 saat 10 bulan di situ P1 5 di sini berarti 0 dikurangi 125. Hasilnya adalah 125. Ini untuk laju penurunan dari P1 ya, spesies 1. Sekarang untuk laju kenaikan spesies yang kedua. Ya, saya tulis di sini berarti P2 untuk 5 min P1 untuk 0 berarti 125 dikurangi 100 hasilnya adalah 25. Untuk P2 10 dikurangi P2 untuk 5 berarti 200 dikurangi 125 hasilnya adalah 75. Berarti dari sini bisa disimpulkan laju penurunannya ini sudah sampai 125. Untuk laju kenaikannya baru sampai 75. Berarti laju penurunan spesies 1 ini lebih besar daripada laju kenaikan spesies yang kedua. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang A. Berikutnya ditanyakan 2 bulan sebelum spesies 1 punah, besarnya populasi spesies 1 ditambah spesies 2 bagaimana? 2 bulan sebelum punah ya. Tadi saat punah ya. Saat punah
Tadi kan T-nya sama dengan 10. Berarti kalau 2 bulan sebelumnya, ya, kalau 2 bulan sebelumnya berarti nanti T-nya sama dengan 10 min 2. Berarti pada saat bulan ke-8, ya. Berarti untuk P1T dengan rumus tetap min T atau pola min T kuadrat min 10T plus 200. Untuk P2T sama dengan T kuadrat plus 100. Kita masukkan angkanya, T-nya kita ganti dengan 8. Ya, kita ganti dengan 8. Ya, T-nya diganti dengan 8. Jadi P18 sama dengan min 8 kuadrat di min, ya, 10 dikali 8 ditambah 200. Hasilnya min 64. Ya, min 64 min 80 ditambah 200. Hasilnya adalah min 124. Berarti 160. Hasilnya adalah tinggal 56, ya. Ini karena min 124. Berarti min 124 ditambah 200, ya. Berarti hasilnya adalah 76, ya. Otomatis di situ 76. Terus P2-nya untuk 8 berarti hasilnya adalah 8 kuadrat ditambah 100. Berarti hasilnya adalah 164. Ya. Berarti 76 karena jumlah, ya. Berarti P1 kita jumlah dengan P2 berarti 76 ditambah dengan di sini hati-hati, min 64 min 80 ini min 144. Berarti hasilnya ini 56, ya, 56. Berarti 56 ditambah dengan 164. Berarti hasilnya adalah 220. Oke, berarti hasilnya 220 total populasinya. Soal terakhir untuk nomor 10. Di sini ada calung, ya. Kita lihat di sini terpanjangnya 66, terpendeknya 10. Nah, di sini masih ada berapa? Ini terpanjangnya berarti yang ini 66, terpendeknya yang ini berarti 10. Nah, ada berapa di sini sisipannya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Ada 13 sisipan. Kita lihat bedanya di sini, ya. Beda berarti 10 dikurangi 66 berarti min 56. Ini beda yang pertama karena kita gunakan sisipan, berarti B aksen sama dengan B per K plus 1. Berarti dari sini B-nya min 56, K-nya tadi 13. K itu adalah sisipan, ya. K itu adalah jumlah sisipannya. Ada 13 sisipan ditambah 1. Berarti min 56 dibagi 14. Hasilnya adalah min 4. Berarti bedanya jadi min 4. Yang ditanyakan adalah SN. Nah, karena total panjang, ya. Total panjang berarti SN. Nah, S yang keberapa? Sisipannya 13 terus ditambah ujung-ujungnya 2 berarti 15. Berarti S 15 adalah N per 2 dikalikan 2A plus N min 1 dikali beda. Ini B aksen berarti 15 per 2 ini 2 kali 66 ditambah N-nya 15 min 1. Bedanya adalah min 4. Berarti 15 per 2
Ini 132 ditambah 14 dikali min 4. Berarti hasilnya 15/2, 132 ditambah min 56. Atau dikurangi 56 ya. Berarti hasilnya adalah 15/2 dikali 70. Di sini min 56 berarti 24. Berarti 76. Kita coret-coret. Berarti di sini 38 dikali 15. Hasilnya 38 tambah 29 separuhnya berarti 570 cm. Berarti yang tepat adalah yang C. Demikian pembahasan untuk prediksi soal penalaran matematika SNBT tahun 2023. Di sini untuk sobat calon mahasiswa PTN, di sini saya juga berikan kuis. Ini bisa dijawab ya, hasilnya di kolom komentar ya. Ini bisa dijawab di kolom komentar. Ada 3 pertanyaan dari 1 bacaan. Yang pertama, ini soal yang kedua, dan ini soal yang ketiga. Oke, sobat cinta belajar, selamat mengerjakan soal kuis di sini. Silakan ditulis di kolom komentar. Atau apabila ada pertanyaan atau request materi sesudah video ini bisa dituliskan juga pada kolom komentar. Demikian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Pesan dari saya, belajar tanpa berpikir sia-sia. Berpikir tanpa belajar berbahaya. Berpikirlah dan terus belajar. Salam cinta belajar. Semoga sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.